요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Laura memberikan beberapa tumpukan tisu dan memajukan dirinya untuk mengelap hidung sang tuan yang masih terasa gatal dan sekarang malah memerah. "Keluarkan tuan, hidungmu pasti berair," perintah Laura dengan sedikit memencet hidung tuannya. Bukannya menuruti perintah Laura, ia malah memandangi wajah cantik pelayannya itu dan menyentuh tangan Laura yang berada di hidungnya, membuat Laura tertegun. Tangannya terlepas dari hidung Alfredo, tapi entah kenapa wajah sang tuan semakin maju mendekati wajah Laura. Deru nafas Alfredo terasa menyapa permukaan wajah Laura. Sangat terasa, Alfredo akan menciumnya kalau saja Laura tidak menghindar. Mie-nya sudah matang tuan, sebaiknya tuan makan." Untungnya Laura berhasil mengelak, membuat Alfredo bungkam dan tentu saja ada sedikit rasa malu. Mereka berdua pun makan dengan hanya menyantap mie instan buatan Laura. Dan ini adalah hal baru yang Alfredo lakukan seumur hidupnya. "Makan mie instan? Aku tidak menyangka makanan murah ini sangat enak," ucapnya sambil terus menyantap mie di hadapannya. Laura tersenyum melihat sang tuan menyantap makanannya dengan senang. "Au!" Alfredo menghentikan seruputan mie-nya saat mendengar Laura kesakitan. Laura tampak memegangi sudut bibirnya. "Terasa perih saat aku menyeruput kuahnya tuan." Itu bekas tamparan keras yang ayah Alfredo berikan pada Laura. Mereka baru ingat jika mereka belum mengobati luka di wajah mereka masing-masing. Alfredo meletakkan sumpit yang ia pegang dan memegang dagu Laura seketika, lalu ibu jarinya ia arahkan ke sudut bibir Laura yang masih sedikit memerah. "Maafkan aku Laura," ucapnya bersungguh-sungguh. "Ini semua gara-gara aku. Hari ini kau terlalu banyak tersiksa setelah menolongku dari preman itu, dan saat bertemu dengan papiku, jelasnya lagi." "Tidak apa-apa tuan, ini kan memang sudah tugasku sebagai pelayanmu," ucap Laura tersenyum. "Mulai sekarang aku yang akan menjagamu Laura." "Brandon?" Laura membuka pintu apartemen dan mendapati Brandon dengan wajah masam menyapanya. "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" tanya Laura pada Brandon. "Apa yang kau lakukan dengan Alfredo?" tanya Brandon tiba-tiba. Laura kebingungan apa maksud perkataan kekasihnya ini. "Laura, kenapa kamu tidak menjawab teleponku semalam? Aku mengkhawatirkanmu. Aku menanyakan semuanya pada William dan Tristan. Mereka menceritakan semuanya padaku, apa yang sudah kamu alami. Akhirnya aku juga menanyakan tentangmu pada Dalan, dan ia memberitahuku keberadaanmu di sini," ujar Brandon pada Laura. "Ah, pantas saja kamu tahu aku di sini," ucap Laura. Brandon menarik tubuh Laura ke dalam pelukannya. "Kamu tidak apa-apa kan sayang? Maaf, aku tidak tahu kalau kau mengalami ini, dan bodohnya aku tidak berada di sisimu. Kamu sudah mengetahui semuanya sayang. Maaf atas perlakuan papi pada dirimu. Kalau seandainya aku ada, aku tidak akan membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu," ujar Brandon mendadak sedih. "Aku baik-baik saja sayang. Sudah tidak apa-apa, semuanya tidak terduga. Terima kasih kamu sudah mengkhawatirkan aku," jawab Laura yang juga membalas pelukan Brandon. Hangat dan nyaman, itu yang Laura rasakan. "Di mana Alfredo itu sekarang? Apa kamu tidur sekamar dengannya?" tanya Brandon dengan wajah manyunnya melihat dari atas sampai bawah tubuh Laura. Laura melotot dan menyentil dahi Brandon, membuat Brandon mengaduh kesakitan dan memegang dahinya seketika. "Kamu ini sembarangan saja kalau bicara," protes Laura. "Aku kan cuma bertanya sayang," ucap Brandon membawa Laura ke dalam pelukannya lagi. Suara Alfredo berbatuk berhasil melepas pelukan antara dua sejoli ini. "Kenapa kau kesini?" tanya Alfredo pada Brandon dengan tatapan sinisnya. "Tentu saja bertemu kekasihku. Aku juga membawakan kalian pakaian ganti. Ini punyamu," ucap Brandon melempar satu paper bag pada Alfredo.
Aku tadi malam telat pulang ke rumah, tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan tidak ada satupun juga dari kalian yang memberitahuku kabar. Aku bertanya pada William, Tristan dan juga Dahlan. Mereka menceritakan semuanya. Oh iya, papi akan pergi ke Amerika sore ini. Jadi kamu dan Laura bisa pulang nanti. Jelas Brandon. Aku tidak peduli. Laura, buatkan aku sarapan, ucap Alfredo. Tidak perlu repot-repot, aku membawakan kalian sarapan juga. Kita bisa makan bersama, jelas Brandon. Tumben kau baik, ledek Alfredo. Tuan, berbicaralah yang sopan pada abangmu. Bagaimanapun Brandon datang ke sini, tujuannya baik, bahkan peduli dan perhatian sama kita. Jadi tolong hargai Brandon dan hargai pacarku ini. Bela Laura pada Brandon, membuat Brandon menggelayut manja di lengannya Laura. Wajahnya merona merah. Sayangku ini memang menggemaskan. Aku jadi merasa tersanjung. Tidak perlu memperingati dia. Lagian dia juga tidak akan mendengarkan kita, ujar Brandon mengecup sayang pipi Laura. Alfredo meremas tangannya kesal, sembari membuang wajahnya ke arah yang lain. Dasar pasangan bodoh dan idiot. Jangan bermesraan di depanku, kalian mengerti? Jika kalian ingin bermesraan, lebih baik kalian pergi saja, celetuk Alfredo kesal. Aku memang selalu baik, kau saja yang terlalu kaku, ujar Brandon melanjutkan perkataannya yang terpotong dengan pembelaan Laura tadi. Laura, kenapa wajahmu banyak memar seperti ini? Apa terjadi sesuatu? Tanya Rida khawatir. Laura hari ini pergi ke kampus Versailles berkat bantuan Brandon yang dengan sangat baik hati mau mengambil peralatan untuknya di Garden Versailles. Begitu juga dengan peralatan Alfredo. Tidak apa-apa kok Rida, ini sudah tidak sakit. Bohong Laura. Tidak sakit apanya, aku saja yang melihatnya saja ngilu. Pakai ini, aku punya krim untuk luka memarmu itu, balas Rida memberikan Laura sebuah krim. Terima kasih sahabatku, ucap Laura tersenyum. Tiba-tiba Alfredo mendatangi mereka, memberikan masker dan memakaikan Laura topi berwarna hitam miliknya pada Laura. Pakai ini untuk menutupi memarmu, ucap Alfredo, dan langsung pergi. Rida juga melihat Alfredo yang pergi begitu saja tanpa menyapa dirinya. Dia sangat perhatian sekali padamu, Laura. Laura, kau beruntung bekerja padanya, aku jadi iri, ucap Rida cemberut. Kalau kau iri, kau hanya perlu melamar jadi pelayannya Rida, dan yang paling penting kau harus jago masak dan melayani keempat tuan muda, jelas Laura. Hei, apa kau meledekku? Membuka botol soju saja aku tidak becus, jawab Rida. Mereka tertawa bersama. Sementara di sisi lain, wah, tuan muda kita benar-benar sudah banyak berubah ya berkat Laura, ledek William saat melihat Alfredo yang baru tiba dengan luka memar di wajahnya. Berhentilah meledekku William, protes Alfredo. William tertawa bersama Tristan dan Brandon. Bukankah dalam masalah besar jika papi kalian tahu kalau kita merekrut seorang pelayan tanpa seizinnya? Sebenarnya kita sudah mempunyai pelayan, hanya saja ini saran darimu. Maka kita semua kena imbasnya, terutama Laura yang tidak bersalah di sini, tanya William. Alfredo mengangguk. Kemarin, saat papiku sedang mengomel, aku membantahnya dan pergi bersama Laura tanpa memperdulikannya. Lihatlah Bang Brandon, kita semua sudah tahu apa yang ia lakukan. Baru kali ini aku melihatnya gentleman seperti ini. Bayi kelinci kita memang sudah dewasa, sampai ia berani membentak bahkan pergi begitu saja sekarang. Gara-gara dia pergi begitu saja, akhirnya kami berdua pun kena amukan papi, ujar William memasang wajah tidak dapat dijelaskan. Kudengar dari cerita mereka berdua, Laura juga ditampar cukup keras oleh papi. Apa itu benar Alfredo? Tanya Brandon serius menatap dalam Alfredo. Alfredo mengangguk. Ia sampai tersungkur dan sudut bibirnya berdarah, jawab Alfredo. Ia terlihat sangat sedih dan terluka. Laura selalu dalam masalah jika berada di dekatmu Alfredo, ucap Brandon. Brandon berdiri dari duduknya. Ia sangat marah ketika mendengar kekasihnya disakiti oleh papinya dan preman jalanan tidak jelas, apalagi sampai berdarah seperti itu. Ia menghampiri Alfredo dan menarik kerah baju Alfredo.
Jika sampai Laura terluka karenamu lagi, aku tidak akan segan-segan membawa Laura pergi darimu. Bahkan aku jamin kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Ini peringatanku yang terakhir, Alfredo. Karena merasa kesal, Alfredo juga gantian meremas kerah baju Brandon. Aku akan berusaha menjaga Laura lebih baik darimu. Dan kau harus berhati-hati. Bisa saja aku yang merebutnya darimu. Tuan muda Brandon Arthur Marquez, ancam Alfredo. Bangsat kau, Alfredo. Geram Brandon yang hampir saja melayangkan tinjunya di wajah Alfredo, namun tertahan oleh dirinya sendiri dan mengingat bahwa mereka adalah adik dan abang. Halo, apa kabar nak Alfredo? Ini Paman Guzman, ujar seorang laki-laki yang usianya tidak jauh dari papinya, yaitu pamannya sendiri. Oh, aku baik Paman, bagaimana denganmu? Tanya Alfredo balik. Selalu baik, bagaimana pendidikanmu? Kapan kau akan berkunjung ke Korea? Tanya pamannya Alfredo. Aku belum tahu Paman, memangnya kenapa? Ah tidak, aku hanya berencana ingin mengenalkanmu dengan anakku yang pernah kuceritakan padamu, ujar pamannya. Ah baiklah Paman, aku akan mencari jadwal untuk bisa ke Korea Paman. Aku juga ingin bertemu dengan putramu. Wah, tiada hari tanpa berantem ya Alfredo sama Brandon. Waduh, kayaknya bakal ada yang baru lagi nih. Kira-kira serius nggak ya Alfredo mau rebut Laura dari Brandon? Sebaiknya Tuan bersama Laura dulu untuk beberapa waktu. Karena saya mendengar beberapa bodyguard diperintahkan oleh ayah Tuan untuk membawa Tuan pulang tanpa Laura, apapun yang terjadi. Alfredo terdiam di bangkunya. Ia sama sekali tidak fokus pada pelajaran yang tengah berlangsung. Pesan dari dalam benar-benar membuatnya pusing. Belum lagi telepon dari ayahnya yang meminta ia harus pulang sore ini. Dan ia diajak oleh sang ayah pergi ke Amerika. Alfredo bahkan tidak sadar menjatuhkan pulpennya. Laura yang melihat hal itu segera mengambil pulpen Alfredo yang menggelinding ke arahnya dan menoleh ke arah sang tuannya. Tuan, panggil Laura lirih. Tapi diabaikan oleh Alfredo. Laura hafal betul pasti jika sudah begini, sang Alfredo sedang memikirkan sesuatu. Maka, Laura menggeser sedikit bangku dan mejanya untuk merapat ke arah Alfredo. Tuan, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Laura lirih. Barulah Alfredo tersadar dan melihat Laura yang sudah merapat padanya. Maksudnya meja Laura dan mejanya. Kenapa kau terlalu dekat denganku? Balas Alfredo. Apa Tuan sedang memikirkan sesuatu? Sedari tadi Tuan hanya melamun, tanya Laura. Alfredo diam dan mengembuskan napasnya berat. Ia memilih menyandarkan kepalanya pada bahu Laura, yang tentu saja membuat Laura ternganga. Diamlah, aku mengantuk, ucap Alfredo. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.